Contohnya apa? Ya kita senang kalau harga komputer, ya kan? Murah, ya. Harga handphone gitu, turun. Nah, jadi tidak ada yang salah dengan ini. Tapi kalau harga secara mayoritas general price turun dan itu turun dipertanyakan karena apa? Bukan karena peningkatan produktivitas masyarakat. Nah, ini kita yang khawatir. Salah satu resiko dari berita yang terus-menerus itu kan mempengaruhi pemikiran orang. Kita terus-terusan diperdengarkan berita bahwa kelas menengah turun, semakin susah, PHK sini, PHK sana, gitu. Jadi akhirnya khawatir. Kalau suku bunganya naik, ketika pemerintah melakukan pinjaman, crowding out-nya makin besar. Nah, kalau kita pinjam dari luar negeri, crowding out-nya tidak terjadi sekarang. Kita ngomong tentang intertemporal. Jadi sekarangnya ekspansi, karena kan uangnya masuk, ya kan? Tapi ketika kita mencicil pokok dan bunganya, itu terjadi kontraksi. Halo Wealth Lover semua, ketemu lagi kita di podcast World Life by Payung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik banget dan mungkin sebagai informasi, syuting ini diadakan di akhir bulan Maret ya 2025 menjelang Idul Fitri. Mungkin ditayangkan setelahnya ya. Dan beberapa informasi yang kita pakai dalam pembahasan podcast kali ini bisa jadi ada perubahan pada saat World Lifer menonton ya. Baik, kita akan menghadirkan kembali narasumber kita, yaitu Bang Rizal. Ya. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Puasa kan ya? Jadi kita syuting dalam keadaan puasa, World Lifer. Kita akan mencoba untuk membahas kembali ya topik ekonomi yang dulu waktu bulan November Bang Rizal juga kita undang membahas tentang Outlook 2025 sekaligus refleksi 2024. Nah, karena ada event ekonomi yang menurut kami cukup signifikan dalam 2-3 bulan awal tahun 2025 ini, maka kita undang lagi beliau ya untuk membahas gimana sebenarnya keadaan ekonomi Indonesia saat ini dan ke depannya. Oke, kalau begitu kita mulai aja. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apapun aktivitas kita, pekerjaan maupun ibadah dengan baik ya. Oke, kita mulai. Oke, World Lifers. Di Maret ini banyak event-event ekonomi ataupun data-data ekonomi yang istilahnya itu membuat kita cukup terkejut ya. Mungkin kalau ekonom mestinya mungkin enggak kali ya, kalau udah anticipated ya. Enggak juga ya. Tapi beberapa hasil riset yang kita lakukan di World Life by Payung ya, kita melihat ekonomi kita di awal tahun 2025 ini kelihatannya lebih buruk ya daripada yang kita bahas waktu itu, Bang Rizal. Ini mungkin saya coba untuk sebutkan beberapa data mungkin yang ya sebagai intro aja buat kita bahwa di 2-3 bulan 2025 ini pertama kali Indonesia atau mungkin yang kedua kali ya sejak reformasi mengalami deflasi ya. Padahal kita itu biasanya kan terbiasa dengan inflasi ya, apalagi di menjelang lebaran. Apalagi menjelang lebaran. Ramadan itu biasa mulai inflasi. Betul. Tinggi. Ini deflasi gitu. Mestinya kalau deflasi itu, waduh harga barang murah nih, bisa belanja dong orang pada apa istilahnya, misalkan ke Tanah Abang, ya kan ya. Kemarin nih saya ke Tanah Abang nih Bang Rizal, ya kan, karena ada
barometer ya, utama ya, salah satu industri UKM ya, tekstil. Betul. Sebenarnya lebih karena di TV gitu kan diberitakan bahwa pedagang Tanah Abang mengeluh karena sepi katanya gitu. Jadi saya ajak lah istri gitu kan, yuk sepi nih Tanah Abang nih, bilang gitu kan. Akhirnya saya ke situ, ternyata hari saya situ hari Minggu nggak bisa jalan, rapet banget menuju ke Tanah Abang. Saya dari stasiun kereta gitu Tanah Abang. Istri saya sampai pulang aja lagi katanya. Saya bilang enggak, lanjut gitu. Dan rame sebenarnya Bang Rizal. Tapi ternyata walaupun rame kelihatannya transaksinya nggak terlalu banyak gitu loh. Karena mungkin daya beli ya Bang Rizal. Mungkin nanti bisa dijelasin apa sih kenapa kita mengalami deflasi dan apa ini dampaknya buat masyarakat ya. Terus kemudian ada lagi informasi terkait dengan gelombang PHK massal yang makin masif sejak Januari, Februari hingga Maret ini gitu. Nah ini menurut data yang tercatat saja, awal tahun ini sekitar 60.000 pekerja kehilangan pekerjaannya, luar biasa. Sementara yang tercatat tahun 2024 77.000. Jadi dalam 2 bulan pertama aja itu sudah dibalap gitu loh, hampir dibalap ya. Sebagian dari Sritek. Sebagian itu dari Sritek. Sebagian besar. Dan kita nggak tahu nih, katanya akan ada gelombang PHK berikutnya. Jadi ini tentu mengkhawatirkan ya, terutama bagi masyarakat. Bagaimana keadaan Indonesia dalam bulan-bulan ke depan ini. Terus satu lagi adalah, bukan satu lagi, masih ada 2 nih. Data kita nih adalah terkait dengan defisit APBN. Ya, katanya bahkan dari kuartal 1 ini aja udah langsung defisit gitu. Makanya Bu Sri Mulyani agak malu-malu untuk mengeluarkan anggaran sehingga terlambat nih dari biasanya dia keluarkan setiap tahun. Karena defisit itu ibarat katanya kita mau ngasih tahu nih pendapatan kita ke keluarga gitu ya, ke keluarga besar, kita tahu kita udah hutang gitu atau makan tabungan kan. Terus yang satu lagi adalah terkait dengan IHSG yang ambruk. Yang paling banyak orang bahas ini. Yang paling orang bahas begini, apalagi sejak ada yang menghubungkan dengan Danantara. Karena salah satu keystone-nya itu adalah pelemahan harga saham dari bank-bank plat merah. Yang bisa hingga mencapai 40-50% ya. Itu ya. Jadi kita akan bahas apa sih sebenarnya yang terjadi di ekonomi kita ini gitu kan. Apakah ini alarm merah untuk ekonomi Indonesia atau mungkin ada hal-hal yang positif yang masih bisa kita, atau harapan lah ya, masih bisa kita simpan dalam hati ya, sehingga kita nggak terlalu dipenuhi oleh perasaan takut ya tentang nasib kita maupun nasib Indonesia ke depan. Oke, Bang Rizal, kita mulai aja ya. Mungkin buat refreshment aja, karena mungkin ada our livers yang tidak mengikuti pembahasan kita tentang Outlook Indonesia 2025 di November lalu ya. Kalau videonya bisa lihat di channelnya Our Life by Payung ya. Nanti di deskripsi kita tampilin ya linknya sekalian ya. Dan sedikit tentang Bang Rizal ya. Bang Rizal ini adalah ekonom. Dia lulusan NUS, National University of Singapore, S1 dari UI. Terus saat ini bekerja sebagai salah satu anggota komite monitoring dari salah satu BUMN yang ada, BUMN besar pokoknya deh gitu. Oke, kita mulai aja Bang Rizal. Terkait dengan kondisi ekonomi yang tadi sudah disampaikan ya. Apakah ini menunjukkan bahwa kita sudah menuju krisis
Langsung nih to the point. Sebenarnya begini ya. Tadi juga cakupan bahasannya lumayan ya. Ada deflasi, ya. Ini salah satu indikator real lah sebenarnya kan, deflasi. Kemudian defisit APBN. Ya, tapi ini kan baru berapa? 2 bulan ya. 2 bulan. Ya, sehingga masih ada isu mungkin administrasi pencatatan, kemudian yang sifatnya random gitu. Kemudian juga yang selanjutnya IHSG yang terkoreksi dalamnya. Nah, ini kan indikator finansial lebih dan IHSG ini lebih dominan persepsi. Beda dengan inflasi yang memang sektorial, jual beli masyarakat gitu. Yeah. Nah, kemudian indikator ekonomi ini juga harus ada konteksnya, harus dimaknai. Konteks ceritanya apa? Misalnya kalau deflasi itu karena terjadi peningkatan produktivitas masyarakat, cara produksi suatu barang menjadi lebih baik, skala ekonomi tercapai, biayanya lebih murah, ya itu baik. Contohnya apa? Ya kita senang kalau harga komputer, ya kan, harga handphone turun. Nah, jadi tidak ada yang salah dengan ini. Tapi kalau harga secara mayoritas general price turun dan itu turun dipertanyakan karena apa? Bukan karena peningkatan produktivitas masyarakat. Nah, ini kita yang khawatir. Artinya alternatif adalah daya beli masyarakatnya yang turun. Nah, tapi juga harus dilihat begini. Inflasinya nih deflasinya nih berapa lama? Gitu. Kalau cuma cyclical sebulan, 2 bulan nggak masalah. Tapi kalau sudah persisten ya berapa bulan dan kemudian juga ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, baru ini tanda-tanda memang ada masalah besar gitu ya. Nah, tapi apakah krisis apa enggak? Kita menerjemahkan krisis itu kan di indikator sektorialnya. PDB-nya turun nggak berturut-turut misalnya 2 kuartal negatif. Nah, ini kan selama ini kita ya apapun gonjang-ganjing yang terjadi ya tumbuh-tumbuh saja tuh PDB ya 5%-an gitu ya. Tapi kalau ditanya ini hasil apa ya, itu hasil satu pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi kalau dalam teori ekonomi makro ini kan tumbuh itu karena apa ya? Karena penduduknya tumbuh. Penduduk yang tumbuh perlu makan, perlu kebutuhan dasar. Kemudian yang selanjutnya apa? Tumbuh karena apa? Ya karena adanya kekayaan alam. Jadi semua ini bukan karena usaha dan kebijakan, tapi lebih karena ya demikianlah sifat alamiah manusia. Gitu. Nah, kemudian kalau kita balik lagi defisit kalau tapi sebelum ke defisit, Bang Rizal masih terkait dengan penurunan daya beli masyarakat ya. Sehingga masyarakat menahan pembelian bukan karena ingin menabung ya, tetapi memang nggak ada uang gitu kan ya. Boleh jadi karena khawatir juga. Karena khawatir gini, juga. Salah satu resiko dari berita yang terus-menerus itu kan mempengaruhi pemikiran orang. Kita terus-terusan diperdengarkan berita bahwa kelas menengah turun, semakin susah, PHK sini, PHK sana, gitu kan. Jadi akhirnya khawatir. Karena khawatir, maka kita bersiap diri, ya kan? Berharap yang terbaik, tapi bersiap diri dengan yang terburuk. Bersiap diri yang terburuk ini termasuk menahan konsumsi. Itu sebenarnya positif juga kan ya? Positif juga sebenarnya. Menahan konsumsi ini menurunkan permintaan sementara. Sehingga ketika awalnya pertumbuhan kita masih 5% tahun lalu, nanti kalau kuartal 1 ini 4,5%. Nah, ini jadi shock. Apa yang kita sebut self-fulfilling prophecy. Jadi harusnya kalau masyarakat menahan konsumsi tetapi memindahkan konsumsi menjadi tabungan atau investasi, itu sebenarnya dia bisa mengimbangi kan ya penurunan di konsumsi dengan asumsi bahwa tabungan masyarakat akan dipakai oleh entrepreneur untuk mengembangkan bisnis. Tapi mengapa entrepreneur mengembangkan bisnis kalau permintaannya berkurang? Nah, ini kalau ini kan jadi secara teknis teoritisnya jadi debat kusir antara ekonom klasik dan neoklasik. Kalau klasik dia menganggap selalu dalam keseimbangan dan proses penyesuaian terjadi dengan cepat. Kalau neoklasik
prosesnya perlu jangka waktu, penyesuaian, ada rigiditas, kekakuan dalam ekonomi. Nah, di sini peran pemerintah intervensi untuk menstabilkan ekonomi. Di situ yang kita ngomong dulu kalau di pengantar makro itu kebijakan fiskal dan moneter. Yeah. Nah, kalau sekarang kan kita lihat aja ini yang udah kelihatan kan baru deflasi. Tapi nanti ini Q1 ini kan kuartal 1 ini akan ada pertumbuhan bagaimana. Ini yang kalau seperti saya bilang ekspektasinya sudah terbentuk negatif, memberi tekanan kepada ekonomi. Ketika realisasinya benar negatif, ini menjadi sentimen negatif lanjutan. Itu yang dibilang self-fulfilling prophecy. Jadi ekspektasi yang negatif tentang ekonomi menciptakan ekonomi itu jadi negatif. Oke, jadi di terjadinya deflasi seperti sekarang itu berpotensi pada timbulnya sentimen gitu kan, yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan. Ya. Dan berita-berita sebelumnya kan, ya berita ini berita itu sehingga orang berhati-hati. Jadi kalau dalam tapi gini, kalau Keynesian ini apa yang disebut animal spirit. Bang Rizal, apa sih sebenarnya yang menjadi faktor pemicu lah ya kejadian-kejadian ini sehingga sampai ke deflasi gitu di awal tahun gitu? Karena kan di 2024 hingga Desember kemarin gitu kan, itu kita belum mendengar ada tanda-tanda deflasi kan. Apa sih sebenarnya jadi faktor pemicunya gitu? Malahan kemarin sebenarnya kan sempat khawatir inflasi. Ya. Tapi kemudian ternyata emang inflasi tahun lalu kan rendah, 1,5 sekian 1,6%. Relatif sangat-sangat rendah dalam sejarah Indonesia. Nah, ini salah satu isunya tentunya begini. Kalau di ekonomi global makro gitu kan, yang menentukan itu kan yang besar siapa? Nah, Indonesia ini besar karena 3 waktu periode, ya kan, dari Papua ke ini kan ada 3 waktu yang berbeda gitu ya. Luas wilayah besar, jumlah penduduk besar. Tapi kalau porsi ekonomi kita ke dalam ekonomi dunia kan kecil. Mungkin ya saya kurang tahu tepat angkanya ya. Mungkin kurang dari 2% PDB dunia. Walaupun selalu dibilang kita G20. Iya. Tapi kita besar karena tanah besar dan penduduk banyak. Bukan karena kita banyak uang. Bukan karena kita kaya ya. Jadi China juga besar karena penduduknya banyak, tapi dia income-nya jauh di atas kita. Sekitar mungkin 12.000 US dollar ya. Kalau kita masih 4.000-an ya. India malahan besar juga, tapi ya di antara kita dan China. Ya, jadi ini yang memang kalau negara-negara seperti Amerika, tanahnya besar, penduduknya besar, penghasilannya besar. Penghasilan per kapitanya juga besar, berbeda. Tapi kalau kita hitung porsi kan katakanlah Amerika 25%, China 20% gitu ya. Itu jauh dengan kita yang hanya kurang dari 2%. Nah, kalau dua yang besar ini mewacanakan hal-hal yang negatif, yaitu terjadilah hal negatif. Dalam hal ini kan dengan terpilihnya Trump, arahnya adalah deglobalisasi. Dari dulu globalisasi, ya, China masuk ke World Trade Organization tahun 2000-an dulu ya, 2000-an awal. Ini menjadi sumber produktivitas luar biasa untuk dunia. Tenaga kerjanya banyak, ya, pabrik-pabriknya banyak, gitu ya. Dan ketika efisiensi membaik di China, itu berkontribusi pada perbaikan efisiensi ekonomi dunia, yang kemudian produksinya menambah dengan jumlah banyak, itu menjadi sumber deflasi yang positif. Karena tetap inflasi, tapi seandainya tidak ada China, mungkin inflasinya lebih tinggi. Gitu. Dan kita tahulah produk-produk China gitu, di mana-mana. Gitu. Nah, sekarang ini tapi arahnya kan kebalikan. Sejak Trump berkuasa dulu juga pernah ya, awal tahun berapa itu, 2015, 2016 mungkin ya, sebelumnya. Nah, itu selalu wacananya deglobalisasi. Gitu. Jadi melawan daripada globalisasi, balik masing-masing. Gitu. Bahkan yang kita nggak nyangka, tetangganya yang dekat pun Kanada seperti diserang. Gitu. Nah, ini memang kalau dengan China ya mungkin ada aspek politik dan lain-lain, persaingan menguasai dunia itu wajar gitu. Ribut tentang teknologi gitu. Nah, jadi kalau nanti deglobalisasi ini ya
ekspektasinya adalah mungkin Amerika juga mengalami perlambatan pertumbuhan. China pun dalam tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ini yang tentunya berdampak bagi kita semua. Artinya setengah ekonomi dunia lagi dalam tren yang tidak baik. Ya, karena ributnya ini ya. Iya. Nah kalau Eropa emang udah nggak bisa banyak diharap ya. Jadi faktor ekonomi global itu salah satu juga yang mempengaruhi kondisi ekonomi di kita. Pasti. Karena kan kita walaupun porsi terbesar kita adalah konsumsi domestik, ya. Tapi tetap kita ada ekspornya. Dan termasuk mungkin itu ya PHK massal itu ya. Itu kan yang menakutkan mungkin bagi paling tidak. Kalau PHK massal ini kan domestic issue. Domestic issue. Nah, tadi kan aspek globalnya gitu ya. Kemudian kalau domestic issue ya salah satunya kan tentang lapangan pekerjaan. Betul. Gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomong kebijakan makronya ada kekhawatiran defisit. Apalagi sekarang nih catatan kebetulan. Kalau saya menganggapnya tetap kebetulan ya Februari. Walaupun memang tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi gitu ya. Ya benar, tapi tetap yang namanya pencatatan tuh mungkin saja terjadi secara random gitu. Nah, kalau efek negatif yang dirasakan apa? Mungkin wacana dari kebijakan pemerintah gitu kan. Yang kemarin ini makan bergizi gratis ya. Ini sesuatu yang positif dalam konteks pemerataan ekonomi ini yang universal basic needs. Kalau di negara maju mereka ngomongnya universal basic income. Jadi pendapatan paling rendah misalnya $1.000 dikasih sama pemerintah ya untuk yang miskin. Kalau kita mungkin belum sampai ke situ ya. Kita masih basic need masyarakat. Apa itu basic need? Makan, kesehatan, BPJS kesehatan gitu ya. Kemudian juga wacana tentang sektor perumahan sederhana gitu ya. Kemudian untuk masa depan yang paling penting itu kan pendidikan. Ya. Nah, jadi wacananya baik, tapi bagaimana eksekusinya? Termasuk pemerataan ekonomi juga kan wacana memberi modal yang lebih banyak untuk masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, yaitu koperasi merah putih yang satu koperasi 5 miliar. Kalau ada 80.000 koperasi itu sekitar 400-an triliun. Nah ini wacana-wacana kebijakan besar seperti ini, orang bertanya kalau secara teori makro ya, bagaimana membiayainya? Ya, uangnya dari mana? Apakah kalau teorinya, ya, maka apakah dengan hutang? Hutangnya dari mana? Dalam negeri atau luar negeri? Gitu ya. Hutangnya dalam bentuk apa? Rupiah atau falas? Masing-masing ada resikonya. Ya, saya rasa kita beruntung Ibu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan kita ya. Karena beliau dalam hal ini pasti ya, sangat ahli gitu ya. Kemudian alternatif pembiayaan apa misalnya? Ya kan? Adalah dengan mencetak uang. Nah, ini ada konsekuensinya. Orang bilang kalau dulu orang sangat negatif dengar mencetak uang, tapi sejak bangkitnya new monetary theory, orang malah berpandangan positif. Kok bisa dilakukan setiap saat cetak uang sehingga negara nggak akan bangkrut dan terus berjalan setiap saat perlu uang. Nah ini salah satu implementasi new monetary theory ekonomi ini adalah ketika COVID kemarin kan, di mana defisitnya yang biasa kita mungkin defisit 400, 500, 600 triliun jadi 1.000 triliun. Dan biasa menjual surat utang negaranya ke pasar itu umum. Sekarang yang waktu itu waktu COVID yang membeli itu Bank Indonesia. Ini new monetary theory ekonomi ya. Dan kebetulan saat itu ya kita nggak goyang juga. Tapi apakah bisa dilakukan dalam skala besar secara berkelanjutan dan secara tiba-tiba? Nah itu yang jadi isu. Itu yang menurut saya salah satu sentimen negatifnya. Tapi sebetulnya kan kendala yang dihadapi pemerintah itu kan bukan hanya terkait dengan defisit ya, terkait dengan belanja negara, tapi kan juga hutang negara ya. Ya defisit itu akumulasinya jadi hutangnya nambah. Hutang kan dalam dolar kan? Enggak semua. Ya, ini dalam mata uang asing banyak gitu. Orang salah persepsi tentang hutang kita. Saya angka detailnya lupa ya. Beban hutang boleh jadi sama
Katakanlah misalnya dulu 40% waktu 97, 40% PDB. Sekarang juga 39-40% PDB. Yang membedakan apa? Dulu semua hutangnya falas. Karena kan pinjaman dari CGI atau IJJI ya dulu ya. Jadi itu falas. Ada yang dolar, ada yang yen, ada yang pound sterling dan seterusnya. Tergantung negara yang beli dan ini. Kalau sekarang mayoritas hutang kita surat hutang negara itu rupiah. Nah, tapi sebagian surat utang negara ini dipegang oleh asing. Nah, sebenarnya di tahun sebelum COVID itu surat utang kita hampir 40% dipegang asing. Itu yang menyebabkan rupiah ya dipegang oleh asing. Iya. Nah, jadi gini, ada surat utang asing falas bisa dipegang orang Indonesia, ada surat utang rupiah bisa dipegang asing. Tapi katakanlah secara sederhana, surat utang yang diperdagangkan ini sekitar waktu 2019 mungkin atau sebelum 2020 ya. Itu hampir 40%-nya dipegang oleh asing. Itu menyebabkan setiap asing keluar, itu menimbulkan gejolak nilai tukar. Iya, karena asing nukerin ke dolar kan ya. Ya dia setelah jual surat utang yang rupiah, bisa jual di market kita. Bahkan sebenarnya broker-broker besar surat utang negara kita ini kan di Singapura, bukan di Indonesia, cuma kantor pura-puranya gitu. Karena kalau kita eksekusi itu sebenarnya transaksinya mereka hub-nya itu di Singapura atau Hong Kong. Jadi dealer bank-bank besar asing yang melakukan transaksi surat utang negara rupiah ini yang paling aktif itu adanya di Singapura dan kantor lain ya Hong Kong, pusat finansial internasional. Oke, berarti kan sentimen ini dimulai dari sentimen investor asing yang kemudian diikuti oleh sentimen dalam negeri. Iya. Termasuk kelas menengah. Bisa ikut-ikutan kan? Ikut-ikutan. Follow the crowd. Ikut yang rame-rame. Rame-rame kayak gitu ya. Tapi gitu kalau tidak dicegah, itu kan snowballing ya. Kita nggak bisa cegah. Nggak bisa cegah ya? Bagaimana cegahnya? Kita hanya bisa mengendalikan di manajemen APBN-nya. Ini kita bukan yang kan kemarin ada polisi bilang akan melototin IHSG gitu. Ini kan kalau saya dalam pembuat kebijakan gitu, sejak kapan polisi bertugas mengawasi pasar modal? Coba lihat mandatnya ada nggak? Saya tahunya polisi untuk tangkap maling, gitu kan. Menjaga keamanan, pelanggaran hukum lah ya. Ya, bukan ngurusin ini, kecuali ada terkait korupsi. Nah, tapi ini kan enggak. Ini kan orang jual beli barang itu sukarela. Nah, kalau tiba-tiba polisi bilang kami akan ajak investornya, ini agak membingungkan. Sebenarnya makanya kalau kita ngomong APBN, yang menjadi relevan itu pasar surat utang, bukan pasar saham. Nah, APBN dibiayai dengan surat utang, sebagian besar. Mungkin ada hal lain, pinjaman luar negeri atau apa gitu ya, atau hibah atau apa ya. Tapi mayoritas dengan surat utang, dan mayoritas surat utangnya, saya terus terang angka persisnya nggak? Ini ya. Persis, mungkin 80%-nya itu rupiah. Tapi 80% rupiah ini dulu sempat 40%-nya jadi kalau dari ada 140 triliunnya dipegang oleh asing gitu. Tapi kalau angka tepatnya berapa ya? Jadi Bang Riza, kalau misalkan rupiah dengan kemungkinan bahwa, dan memang boleh bisa aja ya pemerintah mencetak uang ya untuk membayar ya. Berarti apa yang ditakutkan bahwa masing-masing ada konsekuensinya itu tadi ya. Kalau kita pakai surat utang negara, maka ada yang kita sebut kalau kita jual di dalam negeri crowding out effect. Karena kan dana yang seharusnya dipakai oleh swasta ya, sekarang dipakai oleh pemerintah. Nah, jadi pertumbuhan dalam tanda petik yang diciptakan oleh pemerintah melalui injeksi uang pembiayaan negara ini akan berdampak pada berkurangnya kegiatan di swasta. Kalau suku bunganya naik, ketika pemerintah melakukan pinjaman, crowding out-nya makin besar.
Nah, kalau kita pinjam dari luar negeri, ya, crowding out-nya tidak terjadi sekarang. Kita ngomong tentang intertemporal. Jadi sekarangnya ekspansi karena kan uangnya masuk, ya kan? Tapi ketika kita mencicil pokok dan bunganya, itu terjadi kontraksi. Nah, jadi ini hukum ekonominya jangan lupa, ya. Ekonomi itu tentang ada sumber daya yang terbatas, kita harus buat pilihan. Nah, alternatif lain adalah itu tadi yang ekstrim, cetak uang seperti waktu era Covid 2020-2021 ya. Dan dibeli surat utangnya oleh Bank Indonesia ya. Nah, kalau seperti itu, maka potensinya adalah resiko inflasi dan ketidakstabilan rupiah.